Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah? Semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya belajar. Dan Bu Guru akan memastikan anak-anak Bu Guru sudah mandi, sudah sholat duha, murojaah, dan selalu bantu orang tua. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk kita mulai, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita sudah masuk tema 2, subtema 3 tentang bermain di lingkungan sekolah. Pada pembelajaran PPKN, materi kita mengacu pada KD 3.2 tentang mengidentifikasikan aturan yang berlaku di rumah dan yang berlaku di sekolah. Mata pelajaran Bahasa Indonesia mengacu pada KD 3.2 tentang menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis dan tulisan. Materi PPKN yang akan kita bahas kali ini tentang aturan bermain di lingkungan sekolah. Pada bahasa Indonesia, materi kita hari ini adalah kalimat tanya. Setelah mempelajari materi PPKN, Bu Guru harap anak-anak Bu Guru dapat memahami tentang aturan-aturan bermain di lingkungan sekolah. Dan pada pembelajaran Bahasa Indonesia, Bu Guru harap anak-anak Bu Guru dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata tanya. Oke, kita langsung ke pembelajaran PPKN. Setiap tempat sekolah memiliki aturan yang berbeda-beda. Kita harus mengetahui semua aturan-aturan tersebut. Peraturan tersebut antara lain: tidak mencoret-coret tembok atau memainkan alat-alat tulis yang ada di sekolah seperti penghapus, spidol, dan lain-lain. Saat bermain tidak boleh bertengkar. Jika solih-solihah bertengkar, masing-masing harus segera menyadari kesalahannya dan segera meminta maaf. Tetapi jika pertengkaran itu berlanjut lama, anak-anak yang lain harus melaporkan kepada bapak atau ibu guru di sekolah. Kemudian aturan berikutnya, anak-anak Bu Guru tidak boleh merusak tanaman yang ada di sekolah. Kita semua wajib menjaga tanaman yang ada di sekolah. Tidak boleh bermain dengan alat-alat yang berbahaya seperti anak-anak Bu Guru ada yang membawa petasan, mainan yang tajam, atau panjat-panjat pohon karena akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Bermainlah di halaman sekolah agar lebih aman dan lebih mudah Bapak dan Ibu Guru mengawasi solih-solihah yang sedang bermain. Perhatikan wacana di halaman 81 tentang bermain di halaman sekolah. Sekolah Wira memiliki halaman yang luas. Udara di sekolah Wira terasa sejuk dan segar. Saat jam istirahat, Wira dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, ada juga yang hanya duduk-duduk di bangku taman. Wira dan teman-teman bermain dengan riang dan gembira. Wira dan teman-teman taat dengan aturan sekolah. Wira dan teman-teman bermain pada saat istirahat. Mereka tidak bermain di kelas loh. Ruang kelas harus terjaga kebersihan dan kerapihannya
karena ruang kelas digunakan untuk belajar. Nah, sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya, bahwa dimanapun kita berada semua ada aturannya, termasuk di tempat bermain di lingkungan sekolah. Yuk kita lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada seseorang untuk memperoleh jawaban dari orang yang ditanya. Ciri-ciri kalimat tanya adalah yang pertama, menggunakan kata tanya, dan yang kedua diakhiri dengan tanda tanya. Setiap kalimat tanya memakai kata tanya. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan beberapa kata tanya dan penggunaannya. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan benda, hewan, tetapi bukan untuk menanyakan manusia. Contohnya, apa yang kamu bawa? Yang kedua, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu datang? Yang ketiga, siapa? Untuk menanyakan orang atau nama orang. Contoh, siapa nama adikmu? Yang keempat, berapa? Untuk menanyakan harga bilangan. Contoh, berapa harga buku ini? Yang kelima, di mana? Untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana rumahmu? Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa kamu menangis? Bagaimana? Untuk menanyakan cara dan akibat dari perbuatan. Contoh, bagaimana cara bermain kelereng? Sudah paham semua kan ya, soli-soliha? Nah, sekarang kita akan menentukan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran PPKN kali ini adalah aturan di lingkungan sekolah meliputi tidak mencoret dinding atau tembok, bermain di halaman sekolah, tidak bermain yang berbahaya, dan tidak bertengkar sesama teman. Kata tanya yang digunakan untuk membuat kalimat tanya adalah apa, kapan, di mana, siapa, berapa, mengapa, bagaimana. Tugas hari ini Soli-Soliha mengerjakan halaman 80, membuat kalimat pertanyaan dari gambar 1 dan gambar 2 dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Guru pesan, jangan selalu jaga kesehatan, sholat 5 waktu, murojaah, dan bantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.